Ketahanan Pangan dan Hortikultura Lampung Tengah Jumali turut serta dalam panen raya padi serentak di Kelurahan Adipuro, Kecamatan Trimurejo, Kabupaten Lampung Tengah. Kegiatan ini juga disaksikan secara virtual oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Lampung Tengah menyatakan bahwa panen raya padi serentak ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Ia juga berharap bahwa kegiatan ini dapat menjadi momentum penting bagi petani lokal untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan mereka. Dalam kesempatan ini, Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya menyoroti masalah irigasi dan penyerapan gabah, serta berharap ada sinergi lebih kuat antara pusat dan daerah. Acara ditutup dengan panen simbolis menggunakan combine harvester dan transaksi serap gabah oleh Bulog sebagai bukti nyata dukungan pemerintah terhadap petani. Dengan dukungan mekanisasi pertanian dan kebijakan harga yang menguntungkan, kesejahteraan petani di Lampung Tengah diharapkan menjadi lebih baik. Panen raya padi ini menjadi bukti bahwa produksi padi di Lampung Tengah terus meningkat dan menjadi harapan bagi petani lokal. Ini udah berapa tahun jadi petani? Udah lama, Pak. Udah lama punya lahan gabah. Tiga bau. Udah tahu harga gabah ini dibeli berapa Pak Bulog? 65. Jadi dapat berapa tuh? Belum panen Pak ini. Oh ya. Baru mau panen. Kalau 65 pendapatannya naik nggak? Naik. Jadi naik. Ya. Hampir sepertiga naiknya. Wah, ya alhamdulillah. Ya saya gini Pak, saya terima kasih sama pemerintah, sama Bapak Presiden kita, Pak Prabowo, bahwa telah mengangkat daripada petani-petani kita, karena baru ini harga gabahnya kita bisa dapat stabil sampai nanti gitu. Dan saya juga terima kasih bahwa sarana dan prasarana daripada petani saat lancar. Pupuk lancar, pestisida lancar, alsintan disiapkan, harga dijamin. Cukup Pak semuanya. Untuk supaya kelanjutannya tetap dipertahankan. Oh harus dong. Supaya kesejahteraan petani meningkat. Meningkat, siap-siap. Amin. Mudah-mudahan tambah sejahtera, petani Lampung. Kita sangat semangat dengan kondisi kondisi ini. Karena masyarakat Lampung yang paling menikmati hasilnya. Doain buat Pak Presiden, buat kami semua, mudah-mudahan bisa menjalankan tugas dengan baik dan kesejahteraan petani. Kami tetap pesan Pak, untuk kesejahteraan petani tetap didampingi terus Pak, supaya tetap sejahtera. Karena ini merupakan stok nasional lah untuk petani di seluruh Indonesia. Lampung Tengah terkenal Pak ya dengan lahannya. Ucapan terima kasih kepada pemerintah yang selama ini telah meningkatkan harga petani. Saya mau tanya, itu kalau 3 bau biasanya kalau panen kemarin dapat berapa? Kalau kemarin itu 1 bau itu cuma 5 ton, tapi lah harganya itu cuma 4.000. 4.000, berarti 5 ton kali 4.000 20 juta. 20 juta. Modalnya berapa? Ya sekali 1 bau itu
4 juta. 2 juta berarti 15 juta. Iya kan. Setahun berapa kali panen? Ya ini mau 3 kali kayaknya. 15 kali. Tahun kemarin berapa? 2 kali, 3 kali? Kemarin 2 kali. Berarti 1 tahun 30 juta dibagi 12, Bapak pendapatannya tahun kemarin 2 juta 500-an per bulan. Sekarang sekarang berapa? Ya, 65 jadi Ya lebih 3 kali lipat, Pak. 3 kali lipat. Jadi Iya. sekarang ini Bapak dapat duit kira-kira 5 juta rupiah per bulan. Amin. karena belum panen. Ya, ini kalau panen. Iya, Ya. Kalau 3 kali panen, Pak, dapatnya 7,5 juta rupiah per bulan. Petani-petani di Lampung. Kalah pegawai negeri. Alah. Lebih, Pak. Bapak jangan berhenti tapi ya. Lebih cara petani tapi Ya. lebih petani. Melebihi petani. Ya. Anak berapa? 3 3. Jadi petani semua. enggak Pak, yang petani cuma bapaknya saja. Ini petani semuanya semua. Anak, insya Allah ke depan kalau harga bagus 5 juta, 5 juta rupiah per bulan, jadi petani Iya, semua. Pak. Mudah-mudahan menarik generasi muda Menarik generasi. untuk turun ke lahan sawah, bukan ke ibu kota lagi. Iya. Kan mengurangi pengangguran sih, Pak ya. Kalau generasi muda pada kembali ke sawah, nggak kembali ke kota, Pak. Dengan harga 6,5 mudah-mudahan mereka tertarik betul, Pak, menjadi petani. Ya. Petani milenial. Iya. Itu harapan kami. Kalau dibina petani. Iya, kami mendampingi selalu, Pak. Ada keluhan, ada masalah, lapor ke Iya. Bupati langsung. Siap. Ini Bupati, Iya, Pak. Bupati Pertanian. Kami siap. Mudah-mudahan Pak Bupati selalu mendampingi kami, Pak. Amin, siap. Dampingi lahir batin. Iya. Kami doakan semua sehat, sabar Pak ya memupang rakyat itu. Siap. Sama-sama untuk menikmati hasil ini. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Amin. Terima kasih. Keluarga, satu tim, bahu membahu, yang kuat tarik yang lemah, ya, yang lemah jangan malu-malu. Mari kita kerjasama, mari kita bahu membahu. Ini jalan kita. Bangsa yang besar adalah bangsa yang akan kerjasama. Sama dengan main bola, nggak mungkin tim menang kalau kesebelasannya tidak kompak, tidak kerjasama. Saya merasa sekarang kita semakin kompak tiap hari. Ya, saya lihat menteri-menteri, gubernur, bupati, kita tidak peduli dari mana partai kita. Dah ada, saya nggak tanya partai mana, saya tidak tahu bupati Musini partai mana. Itu pun saya tidak tahu dan saya nggak akan tanya. Yang saya tahu adalah kita kerja untuk rakyat. Nanti urusan partai itu nanti kalau pilkada atau pemilu, ya udah selesai. Sesudah itu kita kerja untuk rakyat. Partai manapun nggak ada urusan kita, ya kan? Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Gubernur, terima kasih Mualim. Jenggot Anda tambah lebat saya lihat. Hah? Ya kan? Nanti saya masih hutang, saya harus ke Aceh, saya harus ke semua provinsi. Ini hutang saya minta maaf saya belum sampai. Karena ternyata ngurus republik ini, republik yang besar, republik yang keempat terbesar di dunia, ya kan? Ternyata rumit. Tapi saya semangat karena pembantu-pembantu saya orang hebat semua. Itu saya merasa benar-benar punya tim yang hebat, ya. Menteri-menteri saya hebat. Kalau ada yang nyinyir itu biasa. Pemimpin pasti ibarat apa? Ibarat pohon yang besar, yang tinggi, pasti sering diterpa angin kencang, ya kan? Semakin kita naik ke puncak gunung, semakin berat tantangan, semakin banyak pengorbanan yang diminta dari kita. Jadi para gubernur, para bupati, wali kota, semua kepala dinas yang bekerja, berbanggalah dipercaya oleh rakyat, berjuanglah untuk rakyat. Tidak ada kebahagiaan lebih tinggi daripada cinta rakyat kepada pemimpinnya, dan tidak ada panggilan yang lebih suci daripada
pengabdian seorang pemimpin untuk rakyatnya. Itu akan bawa kita menjadi negara yang hebat. Masa depan kita bagus, tantangan kita tidak ringan. Mungkin saudara-saudara mendengar, ya kan, seluruh dunia digoncang oleh banyak masalah di mana-mana. Ya, perseteruan antara negara-negara besar. Yang terakhir, perang dagang kita juga kena, ya kan? Tapi kita tenang. Kita punya kekuatan juga nanti akan berunding. Kita akan berunding dengan semua negara. Kita akan juga buka perundingan sama Amerika. Kita akan menyampaikan kita ingin hubungan yang baik. Kita ingin hubungan yang adil. Kita ingin hubungan yang setara. Jadi kita tidak ada masalah. Resiprokal. Jadi apa yang mereka minta, kalau masuk akal, wajib juga kita hormati. Ya. Pemimpin-pemimpin Amerika memikirkan kepentingan rakyat Amerika. Kita memikirkan kepentingan rakyat kita. Tidak perlu ada rasa kecewa, tidak perlu ada rasa khawatir. Kita percaya dengan kekuatan kita sendiri. Kalaupun ada tantangan ya kita hadapi dengan gagah, dengan tegar. Mungkin ada berapa saat, tapi kita yakin bahwa kita akan bangkit dengan tingkat yang baik. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi semua unsur, terutama sampaikan terima kasih saya, hormat saya kepada kami di seluruh Indonesia. Perjuanganmu mulia karang di pucuk pimpinan negara adalah orang yang mengerti, orang-orang yang akan membela kepentingan petani, orang-orang yang cinta petani. Saudara-saudara berjasa, saudara-saudara adalah pahlawan produksi, dan semua unsur pimpinan wajib untuk mencari jalan, mencari prosedur yang memudahkan para petani kita produksi dengan baik supaya penghasilan mereka baik. Kalau bisa petani-petani itu hidupnya makmur, bahagia, dan kita semua aman dan sejahtera. Saya kira itu dari saya, ya. Terima kasih sekali lagi semua gubernur yang hadir. Minta maaf, mungkin ada yang mau menyapa saya, yang belum menyapa saya. Yang belum menyapa silakan. Ini kesempatan. Silakan Pak Gubernur. Siapa yang masih mau menyampaikan? Angkat tangan kalau ada yang menyapa. Sumsel, silakan. Pak. Sumsel, silakan Pak Gubernur. Ini sahabat saya, silakan Pak Gubernur. Terima kasih Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat kami hormati, kami banggakan Bapak Presiden Republik Indonesia serta Bapak Menko, Pak Menteri, dan para pejabat yang mendampingi Bapak. Kami berterima kasih Pak hari ini menjadi bagian yang ikut panen bersama Bapak di 14 provinsi ini. Sumatera Selatan adalah 5 besar produsen beras terbesar di Indonesia, Pak. Setelah 3 Jawa, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan pada peringkat kelimanya. Kami dibina oleh Bapak Menteri Pertanian dari sejak periode yang terdahulu Pak Amran pernah menjabat. Kami diberikan alsintan yang luar biasa, sehingga produktivitas Sumatera Selatan dari ranking 8 di 2019 masuk menjadi ranking 5 nasional. Saat itu kami dapat hadiah Bapak Presiden, kami dapat hadiah
yakni Bendung 3D Haji yang masuk proyek strategis nasional. Dan sampai saat ini terjadi penjadwalan ulang bendung itu, padahal kami sangat berharap sebab debit bendungan Komering akan naik jika bendung 3D Haji itu diselesaikan. Jadwal awalnya adalah 2023 Bapak Presiden. Jadi kami dengan sangat mohon kepada Bapak Presiden untuk dapat kami diberikan hadiah itu menjadi selesai bendung 3D Haji. Selain itu Bapak Presiden, kami berterima kasih banyak atas telah ditetapkannya HPP gabah, yakni sebesar 6.500. Produksi semakin meningkat, semangat petani semakin meningkat, dan distribusi pupuk juga menjadi lebih mudah karena di sini juga ada pupuk PT Pusri. Saya pikir itu Bapak Presiden, dan kepada Bapak Menko, kami berharap masalah irigasi kami pemeliharaannya mungkin tolong diperhatikan dari balai yang mengurusi ini. Saya pikir itu Bapak Presiden. Terima kasih, bangga kami kepada Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gubernur Sumsel. Terima kasih. Jawa Tengah, Pak. Jawa Tengah. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan kami banggakan Bapak Presiden, kemudian Pak Menko, para Menteri, Panglima TNI, dan sekalian para gubernur yang hadir. Hari ini kami melaporkan kepada Bapak Presiden, kami tepatnya adalah di tengah sawah daerah Sukoharjo, di mana di Sukoharjo ini merupakan bagian daripada lumbung pangan nasional khususnya Provinsi Jawa Tengah. Khusus untuk para Bupati Wali Kota Cilosewa Jawa Tengah, kita sudah merapatkan dalam rangka RPJMD nasional, RPJMD provinsi, bahwa Jawa Tengah menjadi lumbung pangan nasional, dan ini sudah kita buktikan dalam kuartal bulan Januari sampai bulan April sekarang, kita telah mencetak hampir 716.000 juta, 716.000 hektar dengan durasi akan panen adalah 4,9 juta ton. Artinya ini akan mencukupi apabila nasional Jawa Tengah ditarget 11 juta ton, nanti kita akan mampu untuk memenuhi itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa di wilayah Sukoharjo yang sekarang kami berada, didampingi oleh seluruh Forkominda, kita mempunyai hampir 70,89 hektar per tahun per kintal secara nasional. Dia mampu. Jadi nomor 1 nasional itu berdasarkan data BPS adalah Sukoharjo dengan durasi 3 kali panen. Artinya 3 kali panen bisa 4 kali panen apabila dia menggunakan IP 400 dengan 80 hari panen. Artinya ini menjadi potensi yang akan kita kembangkan di seluruh kabupaten kota di wilayah Jawa Tengah. Kemudian yang ketiga, ingin laporkan kepada Bapak Presiden, panen ini bisa kita laksanakan dengan pertimbangan bahwa kita mampu kepada nasional 2024 kita mencetak 1,5 juta ton dengan 1,5 juta hektar dengan total 8,8 juta ton. Dan ini akan kita tingkatkan 2025 nanti menjadi 11 juta ton. Oleh karena itu kami mewakili kepada seluruh Kapotan yang sekarang di seluruh bupati ikut serta dalam rangka hearing dengan Bapak Presiden. Kami mengucapkan terima kasih bahwa telah diberikan beberapa peralatan dari mulai pengolahan tanah, kemudian pupuk, bahkan sampai kepada hasil panen. Dan ini semuanya adalah berkat kebijakan Bapak Presiden. Terakhir, kami bersepakat dengan seluruh bupati wali kota untuk menjadi petarung dalam rangka membuat swasembada pangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon petunjuk arahan. Terima kasih Gubernur Jawa Tengah. Terima kasih. Luar biasa kalau saudara bisa mencapai target demikian. Tapi saya percaya saudara bisa. Seluruh rakyat Jawa Tengah juga saya kira akan mampu. Kemudian ini menjadi suatu semangat bagi kita semua bahwa dengan tekad dan dengan semua kemampuan kita bisa
mencapai, karena kalau kita punya kemampuan mengamankan pangan kita, apapun terjadi di luar negeri, kita tidak akan terlalu berpengaruh, ya. Kita bisa aman untuk kepentingan kita. Terima kasih Gubernur Jawa Tengah. Lanjutkan. Terima kasih semua unsur. Saya lihat Panglima juga di situ, pimpinan daerah semuanya, para bupati, saya ucapkan terima kasih atas jerih payah saudara, pengabdian saudara. Terima kasih. Silakan gubernur yang lain. Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Baik, Banten. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Presiden, izinkan kami dari ujung barat Pulau Jawa. Saya nggak masuk. Cek. Lanjut. Oh iya, kami dari Provinsi Banten, Pak, izinkan Gubernur ingin menyampaikan, tapi biarlah itu datang murni dari warga kami, Pak. Izinkan kami menyerahkan mic kepada salah satu petani kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Ketua Gapoktan Subur Makmur, Desa Pemengkang, Kecamatan Karamatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Saya banyak terima kasih kepada Presiden kita Prabowo. Alhamdulillah wa syukurillah, asalnya pengolahan lahan pertanian di Karamatwatu karena ujung dari Pemerayan sampai Keramat itu 40 km, jadi sulit sekali. Tapi sekarang alhamdulillah wa syukurillah untuk pengolahan di Karamatwatu, sehingga bagus untuk pengolahan karena irigasi lancar, primer ke sekunder, terus tersiernya alhamdulillah sampai ke lapangan dengan berkat rahmat pimpinan kita, Presiden kita Prabowo Sugianto. Alhamdulillah wa syukur. Dan juga ini yang viral ini. Dan juga alhamdulillah wa syukurillah, Bagus ya. kita panen raya di sini di Pemengkang, di Ubinan udah mencapai 10,2 ton per hektarnya, Pak. Jadi syukur alhamdulillah, yang asalnya paling 7,5, 7,6. Tapi sekarang karena pupuknya lancar, sehingga petani nggak sulit untuk cari pupuk lagi. Waktu pemupukan ada, segala ada, tapi alhamdulillah wa syukurillah dengan sababiannya pupuknya lancar, penghasilan juga lancar. Alhamdulillah wa syukurillah. Tadi kita sebut hasil panennya juga, sakil ubinannya juga 10,2 per hektar. Itu kan lumayan, Pak. Asalnya 7,5, 7,6, sehingga itu meningkat hasilnya alhamdulillah wa syukurillah. Dan juga yang masih ada kekurangan nih, ya persyaratannya air udah alhamdulillah lumayan, pemupukannya udah lumayan, traktornya udah lumayan, pasca panennya yang belum sempurna. Jadi harus dikelopin gitu ya, 4 sehat 5 sempurna kan gitu. Kalau makan ya, kalau artinya persyaratan air cukup, pupuk cukup, segala cukup, pasca panennya kalau nggak ada konten kan rusak, Pak. Ya kan, ngerti kan? Dikelopikan Pak Gubernur ya. Ya gitu. Jadi terima kasih. Harga juga alhamdulillah bagus. Asalnya 5,5. Sekarang dengan adanya Presiden kita Prabowo Subianto mencapai harga kering panen itu Rp65.000 per kintalnya. Jadi petani udah gembira itu, Pak. Udah gembira benar, Per kilo. Ya per kilonya seperti gembira. Ya ganti hitungan, cuman belum gembiranya tadi konben pasca panennya.
Itu harus diperhatikan Pak Gubernur. Ya, ini Pak Joko Diman KTNA Kecamatan Protu berhubung ya itu, ya kan? Ya, jadi itulah informasi dari Gapoktan Subur Makmur, Desa Pemengkang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Seperti itulah keadaan di wilayah kami seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Izin Pak Presiden ya, menambahkan. Menteri Pertanian segera kirim komben itu langsung. Siap, Ya, kita kirim. satu ke tadi ya ke Banten Pak, Keramat ya, Waktu Banten. ya Keramat Batu Serang Batu. Banten. Serang Banten. Ya, tadi Bapak siapa tadi? Pak Pipan Pak dari Gapoktan Subur Makmur. Gapoktan Subur Makmur. Ya, langsung Menteri Pertanian kirim ya. Ya, terima kasih Pak Presiden. Untuk Ini sengaja Pak, Anda bicara langsung dapat komben itu. sengaja Pak kami berikan mic-nya kepada petani karena seperti janji Bapak kita ingin melihat rakyat itu gemuyu Pak. Alhamdulillah dari tadi pagi orang semua ketawa Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima Luar biasa, luar biasa. Ya, Jawa luar biasa kalau bisa 4 kali panen. Mungkin di dunia ini belum ada 4 kali panen ini. Nggak ada. Ayo kita bikin sejarah dunia, ya. Ya. Terima kasih. Lanjut, mana lagi? Gubernur yang belum bicara. Kalteng tadi. NTB Pak. Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah tadi. Tunjuk tangan. ada. Gubernur Kalimantan Tengah. Angkat tangan tadi itu. Oke, kalau belum siap, mana Gubernur? Kalau belum siap NTB. Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Barat. NTB. NTB. Yang sudah siap. Lombok ada. Ya Pak, kami sudah hadir. Yang kami hormati, kami cintai dan kami sayangi Bapak Presiden dan seluruh menteri, khususnya Menteri Pertanian yang selalu memberikan perhatian kepada kami. Hari ini kami duduk di sini bersama Kasdam Udayana, kemudian ada Danrem, ada Kapolda, Bupati Lombok Tengah. Kami semua Pak bersama teman-teman petani di sini dari tadi pagi tersenyum terus Pak, bahagia karena berkat kebijakan Bapak banyak sekali perubahan yang kami alami di sini. Sebagai gambaran Bapak, tahun lalu Pak, kami produksi beras kami total selama 1 tahun cuma 1,4 juta dengan surplus sekitar 155.000 ton. Tahun ini baru di akhir MT1 Pak, baru akhir MT1 hanya 4 bulan kami sudah memproduksi 900.000 ton lebih dengan surplus hampir 300.000 ton Pak tahun ini Pak. Dan ini semua berkat kebijakan Bapak, air, pupuk, kemudian harga petani semua tersenyum ini Pak, dan saya khawatir ini di musim bulan-bulan mendatang ini akan banyak petani ini memenuhi pesawat-pesawat umroh ke Saudi Pak. Ini berkat Bapak. Tapi namun begitu Pak, memang masih ada beberapa hal, walaupun kita sudah meningkat jauh sekali, tetapi tidak ada alasan untuk puas. Kami tetap akan bekerja sama dengan seluruh rekan-rekan di sini untuk meningkatkan produksi pertanian. Dan ada beberapa strategi Pak. Satu, memastikan pengairan. Nah, dalam hal pengairan ini kami mohon sekali dukungan dari Bapak Presiden, sehingga kami di NTB ini sebetulnya kami punya banyak jalur-jalur irigasi, saluran irigasi Pak, yang sudah dari zaman Orde Baru sudah ada di sini. Tetapi kami perlu revitalisasi. Kalau itu bisa direvitalisasi, setidaknya di sini saja Pak, di Lombok Tengah ini kami bisa mengairi 20.000 hektar. Kalau seluruh jaringan irigasi lama ini kita revitalisasi. Kemudian yang kedua, kami melakukan intensifikasi Pak. Di tempat kami duduk sekarang ini Pak, ini di desa namanya Turwai, di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah Pak. Dulu ini adalah legenda karena disinilah kami berhasil memproduksi gogor rancak Pak, yang bisa hidup di lahan kering karena di sini memang tak ada hujan. Nah, dalam beberapa bulan terakhir ini kami sudah melakukan uji coba Pak untuk menanam padi varietas baru yang versi berikutnya dari gogor rancak dulu, namanya Gamagora Pak. Alhamdulillah kami mencoba di sekitar 40 hektar dan alhamdulillah
produksinya naik, yang tadinya 6 sampai 7 hektar 7 ton per hektar, sekarang kami bisa memproduksi 11 sampai 12 ton per hektar, Pak. Dengan mengurangi penggunaan pupuk kimia dan lebih banyak menggunakan pupuk organik. Nah, kami mohon dukungan Bapak. Tentu saya seperti yang disebut oleh gubernur sebelumnya, yang ini petani-petani dari tadi minta, Pak bisa nggak kita ditambah combine harvesternya gitu, boleh nggak traktornya ditambah. Jadi kalau akan ada bantuan, dengan senang hati kami menerima, dan kami yakin bahwa dengan kerjasama kami semua, dengan kekompakan kami semua, pelan-pelan tapi pasti petani-petani di NTB akan terus tersenyum, Pak, dan mendoakan Bapak supaya Bapak selalu sehat, diberikan kekuatan dan bisa terus memimpin kami sampai kita bisa mencapai Indonesia yang besar dan membanggakan itu, Pak. Sekali lagi terima kasih Bapak Presiden. Terima kasih Gubernur NTB. Tolong segera dibuat ya rencananya yang revitalisasi 20.000 hektar itu segera dibuat rencananya dan segera sampaikan ke Menteri Pertanian, tapi kasih tembusan langsung ke saya ya. Kita akan tidak lanjut ya, kita akan tidak lanjut. Jadi dan juga tadi begitu Anda sampaikan permintaan untuk tambahan traktor dan combine ya, Menteri Pertanian bisik ke saya, masih ada Pak, masih ada. Jadi kita segera kirim ya, dan nanti kita juga akan cari daerah-daerah lain yang bisa kita bantu, kita intervensi. Kita akan kirim alat-alat tersebut, intensifikasi yang sudah ada untuk jadi lebih produktif. Apalagi saya dapat berita-berita baik ini, yang peningkatan mungkin dengan benih baru, dengan teknik baru, yang tadi penghasilannya 7 ton per hektar sekarang bisa naik 10 ton. Ini luar biasa ini ya. Ini nanti akan, mungkin kita nanti revolusi hijau kedua dari Indonesia ya. Kita saya percaya kita nanti akan jadi lumbung padi dunia, lumbung pangan dunia, lumbung pangan dunia. Nanti kita yang beri bantuan ke negara-negara yang susah, saudara. Karena tujuan kita baik, tujuan kita mulia. Tapi tentunya kita ingin semua rakyat kita, semua petani kita hidup dalam keadaan baik, dalam keadaan sejahtera ya. Saya kira itu. Terima kasih Pak Laku, terima kasih. Ini duta besar yang jadi gubernur ini ya. Ternyata memang cocok ya urus. Sekarang itu urus politik luar negeri, sekarang urus tani, urus padi. Selamat, banyak kemajuan ya di Sukoharjo, di Banten, di Ngawi, sekarang di NTB. Saya percaya di daerah-daerah lain juga ada peningkatan seperti ini. Asal pupuk benar, tapi juga kalau apalagi pakai pupuk lokal ya, pupuk organik, mungkin hasilnya akan jauh lebih meningkat ya. Baik, mengenai gubernur lagi ya, silakan kalau masih ingin. Lampung Pak ya. Lampung kalau begini saya senang, saya bisa lama-lama di sini ya. Di sini Lampung Pak. Lampung Pak. Yogyakarta, Lampung, Kalbar, mana duluan terserah. Lampung Pak. Yogyakarta, Lampung, terserah mana duluan. Lampung Jogja mana? Ini Pak, sedangkan Mek. Pak, waduh ini gimana nih? Pak Sultan sendiri hadir? Iya. Waduh, saya itu aja. Oh ini Lampung Pak, izin Pak. Lampung. Siapa? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Presiden. Kami hadir di sini beserta Forkopimda
dan juga melakukan Zoom dengan 14 bupati yang melakukan panen serentak. Kami tadi sudah melakukan panen serentak. Hari ini kami panen 2.300 hektar dan insya Allah seluruh Lampung 12.000 hektar dan hampir 3.000 hektar diserap oleh Bulog, 3.000 ton diserap oleh Bulog. Pak Presiden, kami melaporkan berkat program Pak Presiden, berkat program kebijakan Pak Presiden dan kerja keras dari Kementerian Pertanian, yang tahun kemarin produktivitasnya produksi Lampung ini hanya 2.700.000 ton, diproyeksikan tahun 2025 ini meningkat menjadi 3,5 juta ton. Jadi ini baru dilakukan pemupukan tepat waktu, belum lagi dan program-program intensifikasi. Belum lagi kalau sedimentasi sudah selesai dilakukan oleh Kementerian PU. Kami yakin tahun depan kami bisa meningkatkan IP menjadi 2,2 atau hampir 4,5 juta ton produksi kami. Sekali lagi terima kasih Pak Presiden. Namun ada kendala karena peningkatan produktivitas yang drastis. Kami di sini sangat membutuhkan prasarana pasca panen, terutama gudang dan dryer. Untuk gudang kami sudah berkolaborasi dengan Danrem, dengan Kapolda dan di seluruh instansi agar mencari seluruh gudang-gudang yang ada di Lampung untuk disimpan berasnya Bulog. Tapi untuk dryer kami masih sangat kesulitan, mohon bantuan Pak Presiden, karena kalau tidak dilengkapi dengan dryer, maka karena sekarang di Lampung ini hanya Bulog garis terdepan dalam menyerap gabah-gabah di petani. Sedangkan bulan ini kami panen hampir 600.000 ton gabah di Provinsi Lampung. Sekian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kebijakannya. Kami optimis di bawah kepemimpinan kebijakan Pak Presiden lakukan, Lampung yang akan paling menikmati hasilnya karena hampir 1 juta petani yang memproduksi gabah di Provinsi Lampung. Dan terakhir Pak Presiden, ada keinginan kuat dari petani, mohon izin, beliau kaget karena produksinya ternyata memang benar dibeli 6.500. Beliau mau mengucapkan terima kasih langsung kepada Pak Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Presiden yang kami hormati, kami atas nama petani Lampung mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya dikarenakan pada panen raya hari ini kami bersama Bapak Gubernur sedang menikmati hasil jerih payah kami, Pak. Dengan harga 6.500 kami sangat bersyukur sekali. Ini merupakan anugerah bagi kami sebagai petani. Untuk tindak lanjutnya kami mohon dengan sangat Bapak Presiden bersama jajarannya kesejahteraan petani untuk diutamakan, Pak. Kami sedang berada di Desa Adipuro, Kecamatan Trimojo, Kabupaten Lampung Tengah. Kami bersama Bapak Gubernur dan jajarannya sedang berpanen raya, Pak. Kami harapkan semua yang sekarang kami nikmati ini juga merupakan anugerah dari Allah. Mudah-mudahan Bapak juga kebahagiaan sejahtera, Pak. Kami hanya dapat memberikan doa kepada Bapak Presiden. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat, Pak. Bapak selalu sabar di dalam memimpin negara ini. Mudah-mudahan Bapak selalu kuat di dalam menghadapi cobaan. Hanya itu harapan kami sebagai petani. Mudah-mudahan Bapak dapat menikmati apa yang kami capai pada hari ini juga. Terima kasih Bapak Presiden, mudah-mudahan Bapak panjang umur dan sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Lampung Gubernur dan jajarannya. Ya, Pak. Tahun musim tanam kemarin gabah di sini hanya dihargai 4.000, Pak. Sekarang sudah 6.500. Di sini petani bukan hanya tersenyum, hampir nangis bahagia, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Gubernur. Salam orang tuamu. Siapa, Pak? Ya, sahabat saya itu. Siapa, Pak? Ketua Pencak Silat. Sinuhun, Gubernur Jawa Tengah. Gubernur daerah istimewa Yogyakarta ini. Terima kasih Pak Gubernur
Luar biasa Bapak Hadir. Baik. Terima kasih. Mungkin sedikit saya akan menyampaikan Bapak. Terima kasih Bapak Presiden. Dengan harga per kilo 6.500 jelas petani sangat diuntungkan. Terima kasih sekali Bapak. Kami punya tanah hanya average-nya 300 meter persegi per petani, sehingga tanaman yang di padi itu rata-rata kualifikasinya jadi premium, dengan harapan petani ini dengan kesempitan lahan itu mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Ya, kami panen 2 kali, crop sekali. Ya, untuk menjaga, memutus kemungkinan ada hama dan sebagainya. Hasil kami panen ini cukup lebih dari 900.000 ton, karena kebutuhan bagi masyarakat hanya 700.000 ton, sehingga bisa ada transaksi berupa padi, gabah maupun beras untuk menambah penghasilan bagi petani-petani kecil yang ada di daerah kami. Saya tidak akan bicara lebih jauh, ya, tapi kami punya petani milenial Bapak, yang mungkin dia akan bisa menyampaikan sesuatu harapan pada Bapak Presiden, dan harapan saya Bapak bisa memberikan sedikit kesempatan untuk beberapa waktu. Bapak berkenan? Silakan. Nih. Oh iya, perkenalkan, nama saya Rizal Agung Wahyudi sebagai petani milenial yang mengelola alat mesin pertanian dan juga alat pasca panen, yaitu dryer. Nah, dari kami sendiri mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Ponorogo yang telah memberikan bantuan alat, yaitu dryer dan juga combine harvester. Nah, untuk evaluasi yang saya alami dari alat pasca panen, yaitu dryer, itu masih kurang mumpuni Pak. Jadi kapasitasnya kurang besar. Untuk penyerapan dari kami itu per hari bisa 30-40 ton, sedangkan kapasitas dryer hanya sekitar 15 ton Pak. Dari bed dryer sekitar 10 ton, dan yang dryer yang tegak vertikal itu cuma sekitar 5 ton Pak. Itu. Nah, harapannya kami dari petani milenial mengharapkan bantuan dari Bapak Presiden ataupun kementerian untuk memberikan bantuan alat pertanian, yaitu dryer. Ya, cukup, terima kasih Pak. Saya kira demikian Bapak Presiden. Kami menyampaikan terima kasih atas kebijakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gubernur, terima kasih Pak Sultan, terima kasih. Kita nanti akan segera ya, kebutuhan mereka dryer dan yang bisa kita segera turunkan. Daerah mana lain, Gubernur lagi yang ingin sampaikan masalah daerahnya? Jawa Barat? Kalimantan dulu lah. Kalimantan Tengah. Sudah siap Kalimantan Tengah? Silakan. Suaranya. Tolong suaranya dibuka. Suaranya nggak sampai.
Operator di Kalimantan Tengah, tolong suaranya dibuka, audionya tidak dibuka. Belum. 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 Oh ya. Sama. Itu tidak on audionya. Audionya tidak on. Oh. Belum. Berbagi dulu, baru kita kalau gitu kita beralih ke mana? Jawa Barat, Kalimantan Barat. Mana tadi? Kalimantan. Siapa yang sudah siap? Kalimantan Barat yang tadi tunjuk tangan. Kalimantan Barat. Ya sudah kalau begitu. Terima kasih. Jawa Barat aja dulu sekarang. Oh, Jawa Barat. Yang udah jelas siap. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Bapak Presiden, Pak Menko, Pak Menteri Pertanian, Panglima TNI, Pak Kasal. Kemudian pertama bahwa beratnya para petani bukan sekarang pupuk sudah lancar Pak, tapi sesungguhnya biaya tinggi produksinya itu di obat-obatan Pak. Karena sekarang itu dari mulai sebelum nanam mereka harus mengeluarkan biaya untuk semprot keong Pak, karena saya petani Pak. Kemudian setelah itu hampir rata-rata dari sejak musim tanam sampai panen itu dalam waktu 2 bulan itu nyemprot tuh 2 hari sekali Pak. Karena kalau tidak 2 hari sekali hamanya datang masuk lagi yang baru, sehingga ke depan di Jawa Barat itu secara umum tanahnya sudah jenuh Pak, karena pupuk terus-terusan, sedangkan tidak pernah ada pemuliaan tanahnya. Nah, harus dilakukan program masalah seluruh Jawa Barat, bagaimana tanahnya unsur haranya dikembalikan karena rata-rata sudah di bawah 6. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah irigasi Pak. Saya boleh ini sama Bapak, tahun ini di Jawa Barat DAK-nya mengalami penurunan untuk program kegiatan di BBWS. Untuk irigasinya mudah-mudahan bisa kembali ke asal Pak, setelah Bapak datang. Kemudian yang berikutnya, para petani ini harapan kalau di tempat lain ada ekstensifikasi, kemudian di Jawa Barat justru dalam setiap waktu terjadi alih fungsi lahan. Saya sudah mengeluarkan peraturan gubernur Pak minggu yang lalu melarang alih fungsi lahan dalam bentuk apapun, terutama untuk kepentingan pertanian. Apalagi di daerah Bekasi itu sudah hampir habis. Mudah-mudahan, tetapi itu masih ada problem Pak, karena tata ruangnya masih pakai yang lama Jawa Barat Pak. Kabupaten kotanya masih pakai yang lama, sedangkan perubahan tata ruang itu kan perlu waktu 5 tahun. Nah, sistem izinnya kan pakai OSS. Jadi ketika orang mengajukan izin sawah, kalau di tata ruangnya diperbolehkan, izinnya keluar dari pusat Pak. Nah, ini harus diantisipasi. Kemudian yang terakhir, mohon perhatian untuk pada para petani adalah peningkatan asuransi kesehatannya Pak. Karena banyak di antara petani ini giliran sakit tidak tercover oleh BPJS, atau mereka BPJS mandirinya tidak terbayar Pak. Bahkan kadang ada bayi yang ditahan di rumah sakit, tapi mulai tahun ini nggak boleh ada lagi. Itu saja Pak, mudah-mudahan pertemuan ini menjadi lebih bermanfaat. Kalau yang berikutnya, karena Jawa Barat penyangga ibu kota, kemudian pusat lumbung pertanian nasional, ya seluruh alatnya harus banyak ditambah Pak. Kalau itu sudah harus yakin Pak, karena Jawa Barat loh Pak, Jawa paling barat Pak. Jadi seluruh perlengkapan Pak Menteri mohon ditambah kalau ingin peningkatan produksi. Dan terakhir, saya minta di Jawa Barat masih ada areal perhutani, areal PTPN yang alih fungsi kepada yang lain-lain. Hari ini mohon untuk ditetapkan justru itu untuk peningkatan produksi pangan dan jagung Pak, dikelola oleh petani Pak.
Jadi di musim tanam nanti November kami bisa nanam gogoranca karena Provinsi Jawa Barat sudah menetapkan di November nanti seluruh areal tanah kosong akan ditanami padi gogoranca oleh provinsi, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Nanti kita pelajari ya masalah obat-obat pestisida, bagaimana apakah ada teknik-teknik alamiah, teknik-teknik organik dan sebagainya. Ya, oke, baik. Terima kasih. Bagaimana? Masih ada? Cukup. Cukup? Cukup Bapak Presiden. Cukup? Kasihan Kalimantan Tengah belum bisa teknologinya. Baik, kalau begitu. Ya, ini saya ucapkan terima kasih dari para petani, Pak. Di Jawa Barat, terutama daerah Subang dan Karawang, Pak. 6.500 itu basah, Pak. Bukan kering, jadi diterima di sawah, karena saya yang jual, Pak. Jadi 6.500 itu basah, di sawah dibelinya langsung, Pak, dan langsung diantar ke Bulog, Pak. Jadi bukan kering, Pak. Saya ucapkan terima kasih, Pak. Ini terjadi sepanjang sejarah pertanian di Jawa Barat, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita terima kasih kepada Bulog. Terima kasih kepada penyuluh pertanian, semua unsur yang bekerja keras. Wah, ini siap. Teknologinya belum bisa. 2, 3. Oh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada selamat lingun latai, salam sujud kena pang, adil kata lingau, baceroman ke surga, bersehat ke bata, harus. Selamat siang, salam. Terima kasih Pak Presiden atas waktunya diberikan pada kami di Kalimantan Tengah, kami didamping oleh Provinsi daerah dan juga didamping oleh Dirjen SP Pertanian, ada Kapolda, ada Pak Danrem, ada Pak Kejati, ada Kabinda. Untuk pupuk subsidi sudah terpenuhi untuk Kalimantan Tengah, sangat melebihi Pak Presiden. Terima kasih untuk itu. 20. Artinya pencapaiannya kurang lebih 200% lebih Pak Presiden. Jadi kami cuma menyampaikan itu. Terima kasih atas semuanya Presiden atas perhatian terhadap Kalimantan Tengah. Cuma sebelum kami mengakhirin penyampaian kami ke Bapak Presiden, kami ingin berpantun Bapak Presiden. Silakan. Ubur-ubur ikan lele. Pak Presidennya luar biasa le. Pantun Pak Presiden. Kan Pak Presiden kan nomor 2. Tidak mengingat masa lalu ini Pak Presiden. Irigasi lancar bersihnya kanal. Cetak sawah program andalan. Wujud tumbung pangan nasional. Kalteng bangga kedaulatan pangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, terima kasih semuanya. Sekali lagi ini hari yang bahagia bagi saya, terutama juga mendorong saya semua tim kita ini, semua menteri, semua badan, Panglima TNI, Kapolri, seluruh kepala staf kita akan lebih semangat lagi. Kita sangat optimis, kita melihat kerja keras, niat baik, hasil baik, rakyat bahagia, itu tujuan kita. Dan kita akan kerja keras lagi, lebih cepat. Insya Allah kita ketemu lagi, kita akan merasakan ini semua untuk Indonesia kuat, ini semua untuk anak-anak dan cucu-cucu kita lebih sejahtera. Terima kasih semuanya. Saya mohon pamit kembali ke ibu kota. Selamat bekerja semuanya, dan semoga Allah SWT selalu menyertai kita dalam perjuangan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, alhamdulillah hari ini tadi kami melakukan panen bersama hampir bisa
14 gubernur di Lampung sendiri ada 8 kabupaten bersama dengan Pak Presiden. Kita senang sekali tadi panen berlangsung dengan lancar, dengan sukses. Bulog juga menyerap gabah dengan baik, ya, harga juga terjamin 6.500. Mudah-mudahan ini bisa berlangsung sepanjang tahun, ya. Gabah-gabah serap di petani karena bulan ini Lampung panen sangat luar biasa. Gitu. Mudah-mudahan ini akan menjadi kemajuan buat Provinsi Lampung ke depan. Baik, untuk peningkatan dari tahun kemarin ke tahun ini tahun kemarin itu 2,7 juta ton, 2,8 juta ton. Tapi tahun ini proyeksi kami bisa jadi 3,5 juta ton gabah, gitu. Hampir ya sangat besar. Dan tahun depan akan meningkat lagi. Untuk kendala Pak, kita ada kendala apa? Ya, karena peningkatan produksi gabah yang sangat besar, kita sekarang terkendala ke prasarana pasca panen ya, seperti dryer dan gudang. Ini yang kita coba solusikan, kita berkolaborasi bekerjasama dengan pihak-pihak swasta untuk bisa melakukan penyerapan dengan baik. Terakhir Pak, terkait proyeksi dan harapan ke depan seperti apa? Ya, tentunya Provinsi Lampung sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo. Seluruh kebijakannya yang paling berdampak adalah Provinsi Lampung. Ya. Harga jagung dijamin, harga gabah jagung dijamin, harga gabah beras dijamin, opsi maupun disubsidi. Mudah-mudahan kita di Provinsi Lampung bisa benar-benar memanfaatkan kebijakan ini menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung. Terima kasih. Hari ini kita di Kabupaten Lampung Tengah merasa bangga, berbahagia karena panen bersama di Provinsi Lampung dilaksanakan di Kabupaten Lampung Tengah ditemani oleh Bapak Gubernur, Bapak Rahmat Mirzani Jausal. Dan hari ini kita laksanakan di Desa Adipuro, Kecamatan Trimurjo dengan memanen kurang lebih 326 hektar lahan kita. Dengan setiap hektarnya kurang lebih keluar hasil 9,4 ton. Untuk tahun ini Pak, dipegang berapa Pak? Berapa jumlah ton di Kabupaten Lampung Tengah sendiri? Di Kabupaten Lampung Tengah tahun ini kita berencana untuk menanam 206.000 lahan dan kita memprediksi kurang lebih 1 juta ton akan kita sumbangkan buat Provinsi Lampung untuk mencapai target di Provinsi Lampung 3,5 juta ton. Artinya Lampung Tengah menjadi terbanyak Pak ya? Di Lampung Tengah sampai saat ini menjadi terbanyak memang karena luas daerahnya terbanyak, tetapi seluruh aparat yang ada, kami, Forkopimda, Bapak Wakil Bupati dan semua masyarakatnya sangat antusias untuk bisa merealisasikan karena memang bantuan dan dukungan dari Bapak Presiden Prabowo tentang stabilitas harga yang dilakukan sekarang benar-benar bisa membantu dan membuat semangat petani padi kita. Terakhir Pak, harapannya ke depan Pak? Harapan saya ke depan, program ini terus berlanjut, semakin lama semakin baik, yang kurang bisa kita benahi, sehingga akhirnya kesuksesan para petani akan membuat daerah juga menjadi naik ekonominya. Terima kasih Pak. Dari Lampung Tengah, jurnalis Davika TV mengabarkan.